Perjalanan menuju Utrecht. Bismillah. Kita tunggu duduk di sini dulu. Kita naik di atas keretanya. Welkom. Kosong. Masih kecil. Suaminya gede. Orang Belanda. Kalau orang nggak tahu sama apa di perut. Emang bentuk di perut. Mau naik lift? Apa? Kita di Sentral Utrecht nih sama Bu Dida. 21 mana? Ayo, Mesus, ayo. Di mana Pak Ari? Di mana? Di mana tempatnya yang kita? Oh, di belakang. Anak-anak pintu masuk. Mariam, kom. Namanya siapa? Hari ini. Ya Allah, anak-anak muda semua ya. Banyak Masih, karena aku nggak dengar masih rame. Masih rame. Iya, kita ke bawah makan. Ya jam berapa? 40 kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat dan tim sebagai guru kita pada hari ini bersama famili dan sanak keluarga. Cakep. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, selamat datang di Kalami 2023. Kali ini mengangkat tema apa yang kita cari di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada hari ini yang terhormat pembicara utama kita, guru kita semua, Ustaz Dr. Andi Hidayat dan wakilnya perwakilan.
alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini untuk ya seperti Bapak Ustadz bilang kemarin ya waktu hari Jumat ya, saling menyapa, saling bertemu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ustadz Adi yang sudah jauh-jauh ke sini untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Ada logonya juga di atas itu, mungkin bisa terlihat. Disambil saya bacakan. Ada juga kabar-belanda.com atau KBC News. Ada juga warta.com. Kemudian ada juga mau bener bareng. Biografi Ustadz Adi Hidayat. Tayangkan tentang AHA Slides. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah, Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin. وباتباع سنة الشريفة أصبح للمتقين إماما صلوات الله عليه وسلم التام وعلى آله Hashim, beberapa orang tua kita di Al-Hikmah. Dan yang paling istimewa kalau ibu ingin belajar istiqomah, itu ada ruang kecil untuk menerima tamu dan makan di Masjid Al-Hikmah. Jadi saya datang 2019, dijamu di situ. Itu menunya tidak ada yang berubah, posisi termosnya sama, kopi dan teh, dan jumlah kursinya masih sama. Jadi itu prinsip istiqomah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berikan terus dulu, yang biasa diberikan kesehatan, kemuliaan dan inspirasi untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya saya berikan apresiasi mendalam pada teman-teman panitia dari SGB khususnya. Mas Raiman, saya itu sebetulnya harusnya tidak datang ke Belanda ini karena saya punya janji 4 tahun yang lalu kalau saya datang lagi itu saya sudah bisa bahasa Belanda dan ceramah dalam bahasa Belanda. Tapi saya bersyukur kepada Allah, seingat saya janji itu kalau saya ke SGB Pak. Jadi karena sekarang acara ini dicari, jadi itu tidak berlaku ya Mas ya. Tidak berlaku. Nanti pas peresmian masjid, jadi saya punya PR selama setahun untuk belajar bahasa Belanda. Kita resmikan begitu. Alhamdulillah kita punya panitia yang kenapa dipilih ini Pak Mukhlisin untuk jadi ketua panitia. Saya baru tahu terapkan dan berkemajuan di wilayah Mekah yang saat itu jauh tertinggal dari segi moral. Jadi patut diingat, Mekah itu dulu sudah kota metropolitan. Dan di mana-mana jadi pusat dagang, pusat spiritual, orang datang berhaji juga ke situ, dialog, tukar dagangan juga ke situ. Selain ada yang di Yaman, ada yang di Syam. Jadi aktivitas kesehariannya selama sepekan itu sudah cukup padat. Pengusaha banyak Pak. Bahkan nanti dikenal dengan nama tajir. Tajir itu asalnya bukan orang kaya, tapi pedagang. Karena hasil dagangnya banyak, kemudian dia kumpulkan dari mulai hari pertama hari Ahad sampai hari Kamis yang kemarin saya bahas di Al-Hikmah. Jumatnya itu kumpul di satu pusat hiburan. Itu yang paling elit ada sekarang namanya Jabal Kubais. Jadi kalau Bapak Ibu itu haji atau umrah, saya doakan yang belum insya Allah bisa dipakai. Amin. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung dan ya, kan? Nah itu posisinya kalau Bapak Ibu itu ada di Glen Zamzam paling gampang. Itu sebelah kanannya ada Hotel Sofwa. Saya ilustrasikan sedikit. Jadi ini Glen Zamzam di sini misalnya. Kalau ini ada nyebrang sedikit, ini ada Hilton yang lama. Ini rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ini Hotel Sofwa. Ini ada jalan sedikit ke belakang. Di sini ada satu bukit besar di atasnya. Sebelum manusia itu wujud, sudah ada 2 makhluk yang tercipta. Baik, referensi yang kita ambil di hadis dulu, riwayat Muslim. Disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Sayyidah Aisyah mengonfirmasi kepada Rasulullah, ditemukan di nomor hadis 2996. Singkatnya Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW tentang makhluk yang dicipta sebelum wujudnya manusia. Maka Nabi menjawab,
Pertama yang diciptakan urutannya, khuliqatil malaikatu min nur. Satu kata dari malaikat dicipta terlebih dahulu. Di urutan pertama malaikat, dan sumbernya dari malaikat yang ditinggalkan. Tapi ketika Allah menciptakan makhluk baru yang bernama manusia, itu penciptaannya diiringi dengan pemviralan di kalangan makhluk bernama malaikat supaya mereka tahu. Apa poin yang ingin disampaikan di sini? Kata Allah, saya ingin mencipta makhluk baru dengan tujuan yang luar biasa agung, dengan karakter yang sangat istimewa, dan saya beri nama dia Bashar. Satu. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kalau kita lacak Al-Quran 6236 ayat, selain Bashar, kita akan disebut dengan 4 nama lain lagi. Jadi ada 5 nama dalam Al-Quran yang ditujukan diksinya untuk kita sebagai manusia. Uniknya nanti begini, setiap nama itu punya makna terkait dengan jalan hidup kita. Ya, bukan nama hampa makna. Jadi kalau Anda baca terjemahan, Anda hanya akan temukan dengan nama yang sama dalam terjemahan manusia. Bashar, manusia. Ins, manusia. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam penamaan bahasa Arab, ternyata diksi setiap kata yang dilekatkan kepada kita itu ternyata memiliki makna yang didesain oleh Allah mengiringi perjalanan kehidupan kita. Di dalamnya ada karakter, ada totalitas aktivitas, dan sifat-sifat sosial kehidupan kita. Saya cepat saja. Satu, Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bashar ini sekali. Yang kedua adalah ins. Al-ins seringkali dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ketiga, ada yang disebut dengan al-insan, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Ya, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah sifat sosialnya yang tak mampu hidup sendirian, disebut dengan An-Nas. Disebutkan 368 kali dalam Al-Quran dan diwujudkan dalam satu-satunya surah penutup Quran yang menjadi paling favorit bagi semua umat Islam di muka bumi saat ini. Qul a'udzu birabbil masih termasuk di sini. Yang terakhir adalah nama untuk genealoginya, untuk menunjukkan bahwa dari mana dia bersumber. Baik, maka disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan aktivitas 7 hari dalam sepekan. Ini nama yang Allah viralkan saat mencipta makhluk baru yang kita sebut dengan manusia. Dan ini nama sifatnya, bukan nama zatnya. Ingat, kalau nama zatnya itu personalnya. Nanti manusia pertamanya kita akan temukan namanya siapa. Tapi setiap nanti manusia yang telah tercipta itu tidak akan lepas dari sifat-sifat ini. Oke, saya cepat ya. Nanti saya kembalikan ke manusia pertama. Saya turunkan alur hidupnya, saya terangkan ini dulu dengan cepat. Satu, Bashar. Bashar ini punya 2 arti. Yang pertama adalah makhluk yang punya tampilan indah dengan kulit yang halus. Itu Bashar. Jadi makhluk ini cenderung kepada keindahan, tampilan indah, dan punya kulit yang halus. Itu disebut dengan apa? Bashar. Karena itu ya sudah tipe manusia. Kalau ingin tampil kan apapun itu selalu ingin tampil dalam keadaan yang baik dan indah ya. Itu fitrah Pak. Apalagi ibu. Karena itu perempuan disebut dengan mar'ah. Imra'ah disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Di antara turunan kata imra'ah dari kata muru'ah, yang senang tampil indah dan terhormat. Makanya wajar kalau perempuan ikut pengajian bikin seragam itu sangat wajar. Kadang-kadang konsultasi pada suaminya kan, apa bagus mana ya, putih atau hitam? Kata suami, putih deh Bang. Istri punya jawaban, hitam deh Bang. Tanya tapi sudah punya jawaban. Ini kalau dipakai petugas, begitu keluar hijau. Tapi itu biasa. Saya mau pas sedikit ya Pak untuk menunjukkan sesuatu yang khusus bagi perempuan tidak ada di laki-laki. Ya, ini penting karena nanti saat ayat ini diturunkan, perempuan nggak punya status. Di kalangan Yahudi juga demikian. Jadi kalau di sinagog itu ada 1 juta perempuan nggak ada laki-laki, nggak akan dianggap ibadahnya. Ya, kosong nilainya. Maka Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan. Nanti kita akan lompat ke fase itu saat masuk materinya. Ya, ini kita kembalikan ke sini dulu. Ini Bashar makna pertamanya tampilan indah. Yang kedua, dia makhluk
yang menggabungkan dua potensi yang disebut dengan potensi baik takwa, dan yang kedua katalisnya disebut dengan fujur. Ya, itu ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Ini penting, yang menginginkan hidup bahagia, hidup tenang, hidup damai, ini kuncinya. Masih ingat ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Kalau malaikat diciptakan dari apa namanya? Materi Nur. ini kan? Takwa kan? Nah, takwa ini sifat baiknya saja, pancaran kebaikannya disebut dengan takwa. Di kita itu ditanamkan ada, tapi satu bagian. Karena kita bukan malaikat dan harus beda dengan malaikat, nanti ada katalis takwa yang mensupport supaya takwa naik. Unitnya itu jadi lawan sifatnya, namanya fujur. Ya, namanya fujur. Karena tempatnya di nafas sering kita sebut dengan nafsu. Gak pakai ya. Ini takwa baik, yang ini fujur, atau nama lainnya nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia ini makhluk unik. Jadi kalau setan itu salah saja, malaikat itu benar saja, nah ini manusia di tengah. Ada sifat baiknya jujur, nanti ada lawannya dusta. Di sini ada rendah hati tawadhu, di sini ada potensi sombong. Di sini ada sabar, di sini ada marah yang tak terkendali. Nah, yang penting kita catat tuh begini. Maaf ya, maaf sekali. Saya beri contoh begini. Ayam punya mata kan? Kita punya mata. Mata kita dengan mata ayam itu beda. Kalau ayam hanya dipakai melihat. Elang setajam-tajamnya cuma melihat saja, tapi tidak dihisap dan tidak dianggap mulia penglihatannya. Mata kita dianggap mulia. Karena mulia dijaga oleh Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya tidak meruntuhkan kemuliaannya, diminta berbuat baik saja. Sebab ketika bergeser dari kebaikan, kehormatannya turun. Ya tadi, lisan harusnya berkata yang baik, karena diciptakannya mulia. Jangan berkata yang tidak mulia. Kan bagaimana takdir, tangannya di mana, kenapa begitu sampai akhir. Oke, sepakat? Ya. Saya minta satu menjadi imam. Oke. Ini imamnya satu, ya, nomor satu. Ini di bisa aja, kita izin teman-teman kalian. Gak apa-apa, diangkut aja. Ya. Ya, gak apa-apa. Ini kemudian kita maafkan. Ada 3 di sini. Yuk kita lihat satu-satu ya. Sebentar, izin menghadapnya ke sini aja. Ya, satu laki-laki gimana tadi? Silakan. Tahan. Bebas. Oke. Ini sedang sholat, tiba-tiba datang ini masbuk. Namanya siapa? Rafi. Datang Rafi masbuk. Rafi kemana? Tunggu sebelum Rafi masuk ke situ saya mau tanya, kenapa masbuk? Yang lain bisa pas waktunya. Pengen masuk surga, pengen ketemu Nabi, pengen mudah hidupnya, pengen masuk lagi ya. Bebas silakan mau kemana, mau tepuk, dorong, sebentar ya. Ini dulu. Sebetulnya tidak ada isyarat mau menepuk apa yang lain. Yang ada itu isyarat yang menunjukkan kepada imam atau makmum bahwa ada makmum tambahan. Maka boleh dengan misalnya mengeraskan takbir cara pertama, Allahu Akbar. Kalau ini sudah paham, jangan sampai imam merasa terganggu. Allahu Akbar apa ini? Atau kalau ini kemudian merasa tidak nyaman dengan itu, nah ini yang kemudian diberikan isyarat. Ringan dulu, ini mundur. Jelas? Kalau imam menyadari bahwa ada makmum datang dan ini yang ditepuk gak mundur-mundur, maka imam boleh memberikan isyarat untuk memundurkan ke imamnya yang maju. Jelas? Oke. Paham sampai sini? Baik. Ini sudah kemudian penuh, datanglah satu lagi. Siapa? Boleh langsung ke depan sini. Siapa ya? Benar nggak dapat banget?
Ya, silakan. Nggak apa-apa. Masuk. Nah, silakan. duduk. Bagus. Ini sini satu. Nah, udah. Nah, sebentar. Saya ke belakang dulu. Jangan nengok ya setelah sholat. Nah, ini 3. Anggap ini sab sudah penuh nih. Tinggal Anda sendirian masuk. Pertanyaan saya, kalau ini sudah penuh, Anda sendirian, jangan nengok masuk. Anda datang di belakang satu orang. Kira-kira apa yang dilakukan? Arif. Nah, lihat baik-baik nih. Gini ya. Ini ada pikinya sebentar. Kembali Raffi tempatnya. Kalau datang sendirian begini, pertama ke tengah dulu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Yang kedua, berikan tanda pada yang di tengah begini. Misal. Mas, ini tepuk, ini mundur. Ya, ini bergeser ke sini. Jelas? Nah, begitu bergeser kan, mas penuh. Di sana kosong kan? Nanti ketika ada lagi tinggal masuk ke sana. Jadi tidak membiarkan ini sendirian. Tapi ini hanya boleh dilakukan kalau sudah diajarkan sebelumnya. Nah, kalau belum tahu jangan dilakukan. Teman saya dari Tajikistan pernah saya ajarkan, jamaahnya belum paham. Dan dianya iseng, ini yang nggak boleh. Jadi begitu begini, ya, masuk mas sini, ditepuk ini, mundur dia yang masuk ke sini. Izin mas, luruskan, rapatkan bagian depan itu. Oke, kita belum mulai takbir, belum mulai. Saya mau sampaikan prinsip jamaah dulu. Lihat baik-baik nih. Fokus ya teman-teman. Mana masuk Riyadi? Kalau akhwat sama kan Ustaz? Berapa bu? Akhwat. Nah, akhwat nanti saya tunjukkan selainnya. Fokus baik-baiknya. Sholatnya belum dimulai. Saya ingin membentuk aspek sosialnya dulu untuk menerjemahkan karakter Islami. Kan kita belajar karakter Islami. Saat menyusun saf ini, jadi sebenarnya pendidikan bagaimana hidup bersosial yang baik. Tunggu sebentar ya. Oke, ada. Jumpa lagi besok pagi. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sedikit klarifikasi terkait meluruskan terkait perolehan terkait Nuhun. Ikut kajian Ustadz Adi Hidayat. Terus kira-kira apa yang dipelajari hari ini? Banyak, Apa namanya pelajaran yang dipetik dari kajian Ustadz Adi Hidayat? harus banyak bersabar. Terus cuma jalan-jalan doang. Ya, jadi semuanya nilainya ibadah. Ya. Dari Kita jalan-jalan yuk sama anak-anak, sama anak seneng. Terus kita bermunajat, cerita selesai ibadah kan? iya. Kita dinilai itu nanti dibawa dari ke alam akhirat. Kekal. Jadi jangan putus asa kalau kita kurang beribadah. Ada 4 kriteria yang bisa membawa itu ibadah. Pertama, ilmu, terus harta, terus kekuasaan, sama 3 apa itu? Kegiatan dia. Iya. Mana dulu kita ke mobil? Nih, kita balik lagi ke Den Haag. Ini Utrecht Central. Apa tuh? Central Station. Kereta. Apa namanya? Salah satu stasiun kereta terbesar di Belanda. Nah, salah satu stasiun kereta terbesar di Belanda. Karena ini tempat juga transit semua kereta yang mau ke kota-kota lain. Karena tengah-tengah ini lokasi. Wah, Come here, Mariam. Nih, kamar.
Mariam, kita nggak ikut Nadi ya. Kita mau nunggu jadwal kereta.